Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bongkar sebuah framework atau kerangka kerja buat keluar dari lingkaran kemiskinan yang kita ambil langsung dari kisah nyata seorang pengusaha, Theo Hartono. Ini bukan cuma cerita inspiratif, tapi soal gimana seseorang bisa secara fundamental mengubah takdir finansialnya. Dan yang terpenting, gimana kita juga bisa. Kita mulai dari sini. PlayStation saya harus digadaikan agar uang sekolah saya bisa dibayar. Coba deh resapi kalimat ini sebentar. Ini bukan sekedar cerita sedih, ini adalah realita pahit yang jadi titik awal perjalanan Theo. Ini nunjukin ke kita seberapa berat tekanan yang harus dia hadapi, bahkan dari usia yang sangat muda. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mendaki lewat 5 tahap. Pertama, kita bakal pahami dulu apa itu siklus disfungsional. Kedua, kita bangun mesin 4 bagiannya. Ketiga, kita program ulang pola pikir. Keempat, kita mainkan game daya ungkit pendapatan. Sampai akhirnya, yang kelima, kita sampai di puncak. Dari 1 miliar ke atas. Siap? Mari kita mulai pendakiannya. Nah, bagian pertama, kita harus paham dulu, apa sih jebakan kemiskinan itu? Ini penting, karena ini bukan cuma soal nggak punya uang loh, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah kondisi psikologis yang benar-benar bisa memerangkap kita. Menurut Theo, jebakan kemiskinan itu intinya adalah saat hak dan kewajiban kita jadi nggak beres. Coba bayangin, di usia di mana harusnya kamu fokus belajar dan main, kamu malah dipaksa mikirin masalah orang dewasa. Gimana caranya bayar uang sekolah, atau bahkan gimana caranya nutupin utang orang tua. Ini adalah beban mental yang luar biasa berat yang seharusnya nggak ditanggung sama anak-anak. Dan ini bukan sekadar teori ya. Lihat poin-poin ini. Ini adalah potongan-potongan kenyataan pahit yang dialami Theo sendiri. Nunggu di kantor kepala sekolah karena belum bayar SPP. PlayStation kesayangannya digadai, pinjam uang ke teman. Setiap momen ini adalah tekanan yang tanpa sadar membentuk cara dia berpikir dan melihat dunia. Terus pertanyaannya, gimana cara keluar dari siklus ini? Nah, disinilah Theo menawarkan sebuah kerangka yang keren banget, dia sebut mesin 4 bagian. Ini semacam sistem yang bisa dikopas dan dijalankan oleh siapapun untuk mengubah arah hidup mereka. Coba perhatikan alurnya baik-baik. Hasil hidup kita, atau life, itu adalah ujungnya. Itu adalah produk langsung dari habits atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu dibentuk dari decisions atau keputusan-keputusan kecil setiap hari. Dan semua keputusan itu akarnya cuma satu, mindset atau pola pikir kita. Jadi kalau mau mengubah hasil akhir, kita nggak bisa utak-atik di ujung, kita harus mulai dari sumbernya, dari input paling awal. Nah, ini bagian yang krusial. Seringkali mesin ini berjalan otomatis, diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau orang tua kita punya mindset, keputusan, dan kebiasaan finansial yang kurang baik, ya kemungkinan besar kita akan mewarisi settingan yang sama. Jadi tugas terbesar kita adalah menyadari ini dan secara sadar memutus rantai warisan itu. Oke, sekarang kita bedah langkah pertama yang paling fundamental, mengubah input yang masuk ke otak kita. Karena, seperti yang tadi kita lihat, semua perubahan besar itu berawal dari sini. Coba lihat perbandingan yang ekstrim ini. Di lingkungan yang satu, obrolan sehari-hari isinya, gimana ya cara bayar uang sekolah? Atau untungnya udah 1 juta belum? Di lingkungan lain, obrolannya, kita lagi rencanain gedung 36 lantai. Atau omset proyek ini 600 juta. Jauh banget kan? Lingkungan kita secara nggak sadar menetapkan batas-batas kemungkinan di dalam kepala kita. Betul, kita mungkin nggak bisa milih lahir di lingkungan seperti apa. Tapi, ada satu hal yang 100% bisa kita kontrol, yaitu apa yang kita masukkan ke dalam otak kita setiap hari. Buku apa yang kita baca, video apa yang kita tonton, siapa yang kita dengarkan. Input inilah yang akan membentuk mindset kita. Kendalinya ada di tangan kita. Lantas, gimana caranya secara praktis? Nah, ini beberapa langkah nyata yang Theo sendiri lakukan. Dia sengaja datang ke seminar-seminar, bukan buat beli produknya, tapi buat menyerap ilmunya. Dia nonton konten edukasi, gabung komunitas bisnis, sengaja datang ke acara buat kenalan sama orang-orang baru. Ini semua adalah cara-cara aktif untuk mulai memprogram ulang otak kita. Oke, setelah mindsetnya mulai di-upgrade, saatnya masuk ke aksi nyata. Fase selanjutnya adalah membangun modal signifikan pertama kita. Pertanyaannya, gimana caranya bisa dapat 1 miliar pertama? Nah, ini poin yang super penting dan sering banget orang salah kaprah. Untuk mendapatkan 1 miliar pertama, permainannya bukan investasi. Saya ulangi, bukan investasi.
Lupakan dulu soal saham, reksadana, atau kripto. Menurut Theo, satu-satunya permainan yang harus kita menangkan adalah daya ungkit pendapatan atau earning power. Fokus kita harus 100% ke sana. Dan ini bukan cuma teori. Kita lihat aja langsung buktinya dari perjalanan Theo. Dia dapat 100 juta pertamanya di umur 22 dari proyek bisnis. Dan cuma 3 tahun kemudian, di umur 25, dia berhasil mencapai 1 miliar pertamanya dari dividen bisnis. Ini bukti nyata kalau fokus pada pendapatan aktif dan bisnis adalah kunci utamanya di fase awal. Jadi, nasihatnya sangat jelas dan praktis. Kerahkan seluruh energi kita untuk jadi yang terbaik di pekerjaan utama supaya gaji bisa naik terus. Di saat yang sama, cari dan bangun sumber pendapatan tambahan atau side hustle. Tujuannya cuma satu, mengumpulkan modal secepat mungkin. Nah, setelah kerja keras itu terbayar dan kita berhasil mengumpulkan modal yang signifikan, katakanlah 1 miliar, disinilah seluruh aturan permainan berubah total. Mari kita lihat apa yang terjadi di ketinggian yang baru ini. Di tahap inilah, akhirnya, investasi menjadi senjata utama kita. Dengan modal yang cukup, uang kita bisa mulai bekerja untuk kita. Bahkan, dengan imbal hasil yang konservatif sekalipun, hasilnya bisa jadi pendapatan pasif yang lumayan, yang akan mempercepat laju pertumbuhan kekayaan kita. Tapi gimana cara mulainya? Jangan gegabah. Theo merekomendasikan pendekatan yang sangat-sangat defensif. Sebanyak 90% dari modal pertama kita itu harus ditaruh di aset-aset yang aman sebagai pondasi. Cuma sisanya 10% yang boleh dialokasikan ke instrumen berisiko tinggi untuk pertumbuhan. Kenapa sih harus sedefensif itu? Kutipan ini menjawab semuanya. Buat orang-orang yang merangkak dari bawah, modal itu bukan sekedar angka. Itu adalah hasil dari keringat, pengorbanan, dan waktu bertahun-tahun. Uang sekolah untuk sebuah kesalahan investasi itu mahal banget. Kalau sampai modal itu hilang, yang hancur bukan cuma finansial, tapi juga mental. Jadi, bangun pondasi dulu yang kokoh, baru kita mikirin bangun atap yang megah. Dan disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Saat kita punya modal dan jaringan yang kuat, keberuntungan seolah-olah mulai datang sendiri. Tiba-tiba ada aja pintu-pintu peluang yang dulu nggak pernah kita lihat. Tawaran proyek, ajakan investasi, hal-hal yang hanya datang kepada mereka yang sudah siap. Jadi, modal dan jaringan itu bukan cuma membuka pintu, tapi membuat pintu itu muncul entah dari mana. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Kebebasan finansial itu ibarat buah. Dan buah itu nggak mungkin muncul tiba-tiba. Ia butuh pohon yang kita tanam, kita rawat, kita sirami setiap hari dengan pola pikir, keputusan, dan kebiasaan yang benar. Musim panen kita pasti akan tiba, tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah mulai membangun pohonnya hari ini?